Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sampai pada episode yang ke-20 terkait dengan tema-tema dalam kitab atau buku saya Qiraah Mubadalah, yaitu tentang kekhalifahan manusia dalam Al-Quran yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini ada pada halaman 244, insya Allah sampai pada halaman 250. Itu satu topik tersendiri. Mudah-mudahan cukup dibahas dalam setengah jam. Jadi kita tahu konsep kekhalifahan atau kekhilafahan itu memang ada dalam Quran maupun hadis. Tapi bedanya, kalau dalam hadis itu lebih banyak terkait dengan sistem pergantian kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Jadi itu juga disebut sebagai kekhalifahan atau kekhalifahan, karena pengganti Rasulullah setelah baginda wafat adalah sahabat Abu Bakar, disebut sebagai khalifah. Lalu kemudian berikutnya juga disebut sebagai khalifah. Dan ini lebih terkenal di kalangan umat Islam, di samping ada konsep lain yang sesungguhnya lebih menyeluruh, tidak hanya soal menyeluruh dalam arti kemanusiaan, tidak model pergantian kepemimpinan atau politik. Jadi di dalam Al-Quran, konsep kekhalifahan atau kekhilafahan boleh saja itu bukan soal pergantian kepemimpinan. Kalau yang seperti ini hampir tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang pergantian kepemimpinan atau sistem politik yang merujuk atau menggunakan istilah khilafah atau khalifah. Di dalam Al-Quran, semua lafaz-lafaz terkait dengan kekhalifahan lebih merujuk kepada mandat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi manusia secara umum tentu saja untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab bagaimana mengelola bumi ini demi kebaikan dan demi kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Itulah konsep kekhalifahan dalam Al-Quran. Dan ini tentu saja karena diberikannya kepada manusia, maka dia berlaku hukum taglib atau hukum kaidah taglib, bahwa ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak sesuai dengan konsep mubadalah ketika kita hanya menafsirkan istilah khalifah untuk Nabi Adam, tidak untuk Siti Hawa. Karena kita yakin bahwa kekhalifahan itu untuk manusia, maka dia berlaku bagi Nabi Adam dan juga Siti Hawa serta seluruh umat manusia. Dan konsep inilah yang sesungguhnya sudah ditegaskan oleh ulama dan cendekiawan termuka asal Palestina yang hidup di Amerika, yaitu Ismail Rajih Al-Faruqi, syahid rahimahullah. Jadi inilah yang menjadi dasar awal. Lalu kemudian bagaimana bumi ini atau lingkungan ini atau hidup ini oleh manusia harus dikelola secara bersama-sama sebagai bagian dari tugas atau mandat kekhilafahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kekhalifahan. Ini orang beda-beda terserah, tetapi intinya adalah bahwa mandat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diterima oleh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sangat terkenal, yaitu surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan.
Inna aradnal amanata. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanat ini, amanat untuk mengelola, bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan di muka bumi ini, awalnya kepada makhluk-makhluk lain, kepada gunung, kepada bumi, dan mereka tidak mau menerima karena merasa berat. Lalu kemudian yang menerima siapa? Yang menerima adalah manusia. Dan manusia kita tahu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Jadi lelaki dan perempuan adalah sama, punya tanggung jawab untuk memegang amanah ini, mandat ini, agar supaya memakmurkan, melestarikan, dan menjaga keseimbangan alam. Begitupun ayat di surat Al-A'raf, ayat ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dulu telah melakukan semacam perjanjian primordial untuk semua anak cucu Adam, laki-laki maupun perempuan. Jadi semua keturunannya, semua anak cucu Nabi Adam, laki maupun perempuan, itu secara primordial dulu sebelum diciptakan itu sudah ada perjanjian untuk mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa Allah lah yang Tuhan, sehingga semuanya itu adalah makhluk, semuanya adalah hamba, dan relasinya karena itu adalah relasi kesalingan dan mubadalah, seperti yang saya bilang, karena hanya Tuhan. Sebagaimana sudah disebutkan oleh konsep tauhid sebelumnya, bahwa ketika kita mengakui ketuhanan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain adalah makhluk, yang lain adalah hamba. Dalam konteks ini antar manusia menjadi satu sama lain adalah hamba, dan dengan makhluk lain juga menjadi sama-sama makhluk, di mana punya tugas untuk memakmurkan dan melestarikan keseimbangan alam. Begitupun ayat tentang khalifah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan demikian tidak bisa hanya diartikan untuk Nabi Adam. Ketika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dulu pernah berkata di depan para malaikat ketika sebelum menciptakan manusia. Allah bilang, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan khalifah ini dalam bahasa yang generik, tentu saja dia adalah manusia. Secara bahasa dia perempuan, ada tak marbutoh, tetapi secara konsep dia berbicara tentang manusia, laki-laki maupun perempuan. Saya kata-kata man setelahnya man yufsidu fiha wa yasfikud dima itu adalah merujuk kepada seseorang, dan seseorang itu adalah laki-laki dan perempuan, sehingga tidak pas kalau hanya diartikan laki-laki atau Nabi Adam. Begitupun setelahnya ayat tentang khalifah bagi manusia. Kalau tadi cuma satu istilahnya khalifah, kalau ini khalaif al-ardi, khalifah. Jadi khalifah ini kita semua adalah khalifah. Karena Allah mengatakan wa huwallazi ja'alakum, dan dialah yang menjadikan kalian semua. Jadi semua orang kalian, laki-laki dan perempuan, adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Khalaifal ardi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan tentu saja dalam kehidupan sosial ada orang yang memiliki kapasitas lebih, ada orang yang memiliki ilmu lebih, kekuatan lebih, fisik lebih, dan ini semua adalah untuk menguji, kata Allah, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji sejauh mana atau apa yang dilakukan dengan apa yang dimiliki dari kapasitasnya, dari kelebihannya. Jadi tentu saja dalam kehidupan ini pasti ada hierarki atau ada
perbedaan-perbedaan. Yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Dari sisi usia, dari sisi tinggi badan, dari sisi kapasitas, dari sisi keilmuan, dari sisi jabatan. Ini pasti ada. Dan ini semua kata Allah adalah liyabluwakum, adalah ujian. Ujian untuk apa? Fima atakum. Ujian terhadap apa yang datang, hadir, dan kamu miliki. Sejauh mana yang dimilikinya itu digunakan untuk kebaikan kepada orang lain. Yang punya ilmu tidak digunakan untuk mengelabui orang yang tidak punya ilmu. Yang punya jabatan tidak digunakan untuk menindas orang yang tidak punya jabatan. Yang punya pengaruh atau privilege, kelebihan-kelebihan, itu tidak digunakan untuk memperdaya, untuk melakukan kezaliman-kezaliman kepada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang seperti itu. Ini adalah sebuah penegasan bahwa apa yang kita miliki dalam konteks berelasi itu digunakan untuk kebaikan. Dan inilah konsep mubadalah itu. Ketika dalam hidup ini pasti ada perbedaan, pasti ada yang tinggi, yang rendah, dan lain-lain. Ini menjadi alat untuk melakukan kesalingan dan kerjasama. Sehingga yang tadinya tidak punya ilmu tentu naik menjadi punya ilmu. Dan dia tidak boleh merasa rendah diri sehingga menjadi korban dari ketidakadilan dan kekerasan. Begitupun dalam konteks ini relasi laki-laki dan perempuan. Ketika di banyak kasus, di banyak kehidupan, perempuan diposisikan oleh masyarakat sebagai rendah, tidak penting, ini adalah menyalahi. Dan karena itu diperlukan terobosan-terobosan pengetahuan dan gerakan untuk memastikan mereka laki-laki yang memiliki privilege lebih dahulu itu tidak digunakannya untuk melakukan kekerasan, tapi sebaliknya untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan, dipastikan secara nyata hidup dan terjadi. Dalam ayat yang berikutnya juga bicara tentang kholaif, sama summa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian semua sebagai kholaifa fil ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, min ba'dihim, setelah orang-orang sebelumnya. Linanzura kaifa ta'malun, karena Allah lalu akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan. Begitupun ayat berikutnya saya kira masih senafas dengan istilah khalifah-khalifah. Jadi baik dalam bentuk tunggal, dalam bentuk plural, maupun sebelumnya dalam bentuk amanah dan dalam bentuk ketuhanan, itu semua berlaku untuk manusia, laki-laki dan perempuan, agar mereka sadar tentang mandat yang dimiliki, yang harus dilakukan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan ini untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan manusia, dan kebaikan bumi, kelestarian alam, dan lingkungan hidup. Nah, di surat Hud ayat 61 itu sudah lebih tegas tentang tugas-tugas mandat kekhalifahan tersebut, walaupun di ayat ini tidak muncul lafad khalifah. Huwa ansha'akum minal ardi, dan dialah yang menciptakan kalian semua manusia, tentu saja, minal ardi, dari bumi, dari tanah, dari bumi yang terhampar di depan kita ini. Wasta'amarakum fiha, dan Allah menjadikan kamu orang yang bertanggung jawab untuk memakmurkan fiha, di bumi ini. Nah, nanti istilah memakmurkan ini tidak boleh digeser menjadi eksploitasi, karena ammaro yu'ammiru dari umur itu juga artinya adalah usia atau kelangsungan. Jadi wasta'marakum itu menjadikan kamu, kita semua sebagai manusia, sebagai penanggung jawab agar supaya semua kehidupan ini lestari. Jadi umur itu, makmur itu artinya nyaman, hidup, dan lestari.
Tapi sayang sekali kemakmuran seringkali diartikannya sebagai eksploitasi alam demi kehidupan manusia sendiri, kenikmatan sendiri, pertumbuhan ekonomi sendiri, tapi melupakan usia bumi. Padahal ini penting karena ammar yu'ammiru itu rame dan lestari, makmur dan lestari, namanya sejahtera dan juga lestari. Apa yang lestari? Ya bumi dan seisinya. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih, dan ketika kita memperoleh mandat kekhalifahan untuk memakmurkan atau melestarikan dan menjaga keseimbangan bumi ini, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan karena kita adalah manusia, mahallul khoto'i wan nisyan, sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Maka kita diminta untuk selalu sadar tentang jati diri kita yang harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfiruh, dan istighfarlah, minta ampunlah, sadarlah tentang jati diri kita sebagai hamba, dan Allah lah yang Tuhan, sehingga kita kembali kepada nilai-nilai tentang eksistensi ketuhanan kita sadari, dan eksistensi kehambaan kita juga kita sadari. Jadi istighfar itu adalah kembali kepada kesadaran tentang kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita punya relasi yang baik, ibadah yang baik, pada saat yang sama juga punya relasi yang baik dengan sesama dan lingkungan. Itulah hablun minallah sama hablun minan nas atau hablun minal alam. Jadi istighfar itu adalah kembali kepada eksistensi awal, amanah awal, mandat awal kita sebagai manusia yang adalah tidak lain tidak bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak jumawa, sombong, lalu melakukan eksploitasi, melakukan kezaliman, menyalahkan, merendahkan, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama juga bisa jadi kita pesimis, patah hati, rendah diri. Nah, istighfar itu mengembalikan kita menjadi stabil agar supaya kita menjadi insan atau manusia yang mutmainnah, yang tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rendah diri dan juga tidak sombong diri. Itu ayat-ayat yang kemudian sesungguhnya bisa menjadi rujukan kita dalam merumuskan tugas-tugas kekhalifahan manusia, yang itu diemban secara bersama-sama pada konteks pembicaraan mubadalah oleh laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki tidak bisa merasa paling bertanggung jawab, paling memiliki amanah, paling memiliki mandat, lalu karena dia merasa paling, lalu menguasai dan menganggap perempuan tidak mampu, tidak punya kuasa, lalu laki-lakinya melakukan hegemoni, melakukan penguasaan, merasa benar sendiri, dan seterusnya. Lalu perempuan dihilangkan dari kehidupan publik, dari kehidupan tanggung jawab sebagai mandat kekhalifahan di muka bumi ini. Kenapa? Ya karena ayat Al-Quran seperti yang saya sebutkan di atas semuanya menggunakan kata manusia. Bahkan kata khalifah, kalau kita mau jujur, adalah kata yang secara struktur bahasa awal adalah untuk perempuan. Tapi tentu saja bukan itu yang utamanya, ya karena yang utama adalah substansi atau esensinya, yaitu untuk manusia. Sehingga kata-kata man di sana tentu saja untuk laki-laki dan perempuan. Begitupun kata khalifah, begitupun kata kum, itu untuk kalian semua laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki. Dan tentu saja ayat-ayat berikutnya terkait dengan mandat-mandat kekhalifahan tersebut. Ini semua harus dimaknai dalam kerangka mubadalah, di mana laki-laki dan perempuan memperoleh tanggung jawab dan mandat bersama. Relasi antar keduanya adalah relasi kesalingan dan kerjasama. Sebagaimana telah ditegaskan oleh ayat yang paling fundamental dalam konteks ini, yang telah saya jelaskan pada awal-awal episode, yaitu surat
At-Taubah ayat 71. Ini penegasan prinsip dan fundamen bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memperoleh mandat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu sama lain harus kerjasama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Bahwa para mukmin laki-laki, para mukmin perempuan, satu sama lain itu adalah wali. Satu sama lain itu adalah menolong. Satu sama lain adalah mendukung. Satu sama lain adalah saling kerja sama. Dalam hal apa? Dalam hal semua aktivitas-aktivitas yang di ayat-ayat tadi saya sebutkan sebagai aktivitas khilafah atau kekhalifahan di muka bumi ini. Ya'muruna bil ma'ruf, kata ayat Al-Quran ini, yaitu tentang semua hal terkait dengan mewujudkan kebaikan, mengkondisikan terjadinya kebaikan. Kebaikan apapun harus dikondisikan, diwujudkan, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Satu sama lain kerjasama untuk itu, di wilayah domestik maupun di wilayah publik, dalam kehidupan politik, ekonomi, domestik, sosial. Satu sama lain adalah wali. Begitupun dalam hal-hal yang yanhauna 'anil munkar, bagaimana menghindari, mencegah, menjauhkan segala hal yang menjadi kemungkaran bagi manusia, bagi umat Islam dan bagi laki-laki dan perempuan. Wa yuqimunas sholata, dan juga untuk mendirikan semua ritual-ritual ibadah, dalam konteks ini sholat misalnya. Jadi dalam mendirikan itu tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Wa yu'tuna zakata, dan juga dalam mengelola, membayarkan, mengorganisasikan, mendirikan institusi-institusi zakat, institusi-institusi tentang ekonomi lebih besarnya. Zakat lebih ke makna sedekah, sumbangan untuk orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Ini adalah institusi yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Begitupun lebih besar lagi tentang wa yuti'unallaha wa rasulahu, tentang ketaatan kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, orang-orang yang saling kerjasama, saling menolong, itulah yang akan memperoleh kerahmatan Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha agung, maha kuat, hakim, dan juga maha bijaksana. Jadi kekhalifahan manusia di muka bumi ini adalah mandat yang diberikan oleh Allah dan diterima oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Karena itu pengelolaannya adalah kesalingan dan kerjasama. Tentu saja lalu kemudian muncul konsep-konsep kunci dalam Islam seperti maqasidus syariah, itu juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Pada konteks ini penting untuk digariskan bahwa mandat untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi, itu dalam Al-Quran sesungguhnya adalah menjaga kelestarian adalah bagian utama, keseimbangan adalah bagian utama. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, bahwa la tufsidu, janganlah membikin kerusakan, fil ardi, di muka bumi ini, ba'da islahiha, setelah bumi ini dibikin baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibikin islah, dibikin nyaman, dibikin sesuai, dibikin seimbang, dibikin lestari. Jadi bumi ini pada dasarnya, pada awalnya, sebelum manusia dijadikan khalifah oleh Allah, itu sudah seimbang ekosistemnya, sudah baik pola relasi antar makhluknya, sudah memberikan kenyamanan kepada manusia. Karena itu pesannya la tufsidu, jangan rusak. Jangan rusak yang tadinya sudah baik itu. Jadi
perilaku kita dalam melakukan eksplorasi alam, pembangunan, dan lain-lain, jangan sampai justru membuat bumi menjadi lebih rusak dari sebelumnya, menjadi tidak lagi islah, tidak lagi nyaman, tidak lagi seimbang, tidak lagi lestari. Dan ini adalah tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Biasanya eksplorasi yang dilakukan oleh manusia itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, dan lalu yang menjadi korban adalah perempuan. Dan ayat ini menegaskan kepada kita semua, terutama para laki-laki, untuk sadar tentang mandat kekhilafahan ini agar supaya kita kembali menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memastikan kehidupan di muka bumi ini islah, baik, nyaman, lestari, dan seimbang. Itulah konsep kekhalifahan manusia untuk laki-laki dan perempuan dalam perspektif mubadalah, di mana ayat-ayat yang ada itu adalah rujukan utama untuk memastikan bahwa mandat kemanusiaan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk membuat, mewujudkan, dan memastikan kemaslahatan bagi manusia dan kelestarian alam serta lingkungan dan tentu saja semesta. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya di halaman 250 tentang martabat kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.